Di forum tentang makan bergizi gratis, ada perempuan yang merupakan ahli gizi yang menyampaikan beberapa masalah yang dia temuin di lapangan. Dia bilang, banyak loh posisi ahli gizi yang malah diisi sama orang yang bukan ahli gizi. Dia juga kasih solusi yang menurut saya pribadi sih sebenarnya fair ya. Dia nyaranin agar Badan Gizi Nasional kerjasama deh sama ahli gizi supaya kebutuhan tenaga profesionalnya terpenuhi. Dia juga bilang, penting banget loh ada ahli sanitasi di setiap SPPG supaya makanan yang dibagikan itu aman dan bersih. Ini kaitannya sama kasus keracunan. Nah, belum selesai dia ngomong, dia tuh dipotong sama Pak Cucun yang merupakan wakil DPR. Somehow Pak Cucun tuh kedengarannya offended ya, karena tiba-tiba dia motong dan bilang, saya nggak suka sama anak muda yang arogan kayak gini, mentang-mentang kalian tuh sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang, pembuat kebijakan tuh saya, dia bilang. Saya belum ketemu sih video full pertanyaan Mbak itu yang membuat Pak Cucun merasa I don't know, tersinggung. Yang jelas pada saat itu Pak Cucun bilang bahwa dia akan membahas perubahan istilah jabatan dalam rapat BGN ini. Dan ahli gizi, diksinya itu rencananya akan diganti jadi pengawas gizi. Dan dia juga bilang bahwa posisi itu tidak harus diisi oleh ahli gizi secara formal. Saya dengar itu aneh, ini tuh kan program MBG, nggak perlu ahli gizi. Dan dia bilang semua orang bisa mengisi posisi itu hanya dengan mengikuti pelatihan selama 3 bulan. Mendengar ini publik langsung meledak dong. Kok kayak kedengerannya kayak ngeremehin profesi yang pendidikannya tuh bertahun-tahun, punya tanggung jawab langsung terhadap masyarakat. Mana mengkritik penanya dengan kata-kata arogan, isn't it humiliating? Dan karena video ini viral banget, akhirnya Pak Cucun itu klarifikasi. Dia bilang, dia gak bermaksud untuk merendahkan profesi ahli gizi. In my humble opinion, ahli gizi itu bukan cuma sekedar tukang ngitungin kalori. Mereka belajar biokimia, metabolisme, food safety, sanitasi, perencanaan menu balanced nutrition. Dan pelatihan 3 bulan tidak akan mengcover depth ilmu itu. Dan mengubah diksi ahli gizi menjadi pengawas gizi, itu bukan masalah semantik, itu tuh perubahan fungsi dan kompetensi gitu. Kalau fungsinya tetap memerlukan judgement ilmiah, maka tenaga profesional tetap diperlukan apapun namanya. Dan setidak-tidaknya dari video yang beredar ya, yang hanya sepotong itu, saya kan nggak tahu video full seperti apa. Tapi kritik dari ahli gizi itu sebenarnya konstruktif kok. Tidak terdengar seperti menyerang kebijakan. Dia memberi insight di lapangan yang mungkin, probably, nggak kelihatan di level pembuat kebijakan. Saya ingetin aja ya Pak Bu, bahwa cara komunikasi pejabat itu sangat mempengaruhi citra program di kami sebagai masyarakat. Memberikan embel-embel bahwa penanya tersebut adalah arogan, itu ngebuat substansi dari diskusi jadi kabur. Padahal isunya tuh penting banget.